Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar satu kami dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Sebelum masuk materi, kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra Ramadan dari Public Relations dan partner saya. Zara Rama Sardian dari jurusan Broadcasting. Oke, soal pertama adalah menjelaskan 4 faktor komunikasi menurut Goody Kunz dan Kim. Faktor pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya ini mencakup perbedaan dan kesamaan budaya antar individu yang berkomunikasi. Perbedaan ini dapat berupa nilai, norma, dan praktik yang unik dalam setiap budaya. Karena kita mengambil contoh dari dunia periklanan, di sini kami mengambil contohnya adalah iklan dari perbandingan iklan di Barat dan Indonesia. Contohnya misalkan di iklan Barat itu iklan kondom dan minuman keras itu adalah hal yang wajar, tapi di Indonesia iklan tersebut adalah iklan cukup sensitif. Ini berkaitan karena dengan culture yang ada pada Indonesia gitu. Contoh di negara dengan budaya individualistis, iklan cenderung menekankan kebebasan pribadi dan pencapaian individu. Sementara di negara kolektivis, iklan lebih fokus pada kesejahteraan kelompok dan hubungan sosial. Lalu eh, kedua itu ada faktor sosiobudaya. Yang pertama itu yang mempengaruhi adalah status sosial. Posisi seorang dalam suatu kelompok sosial dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya orang dengan status sosial yang tinggi mungkin merasa lebih nyaman untuk mendominasi percakapan. Lalu ada peran sosial. Peran yang dimainkan seseorang dalam masyarakat, misalnya sebagai orang tua, guru, atau pemimpin, dapat mempengaruhi harapan dan perilaku komunikasi mereka. Yang terakhir itu adalah jaringan sosial. Kelompok-kelompok sosial yang kita ikuti, kayak keluarga, teman, komunitas, dapat membentuk identitas kita dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain. Lalu faktor ketiga adalah psikokultural. Yang pertama ada identitas, persepsi kita tentang diri sendiri sebagai anggota suatu budaya. Identitas ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti entitas, agama, ras, dan lain-lain. Lalu ada stereotype. Generalisasi yang berlebihan tentang suatu kelompok orang. Stereotip ini dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain dan menghambat komunikasi yang efektif. Lalu ada prasangka. Sikap atau perasaan yang tidak rasional terhadap suatu kelompok orang. Prasangka dapat menyebabkan diskriminasi dan konflik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, budaya individualistis cenderung lebih responsif terhadap iklan yang menekankan kebebasan dan pencapaian pribadi. Sementara budaya kolektivis lebih tertarik pada iklan yang menonjolkan kepentingan kelompok. Contoh-contoh negara yang menekankan individualistis dan kolektivis mudah saja kayak sebelum-sebelumnya kalau kolektivis tuh kayak ya negara-negara di Asia kayak Indonesia, Malaysia, Singapura. Tapi kalau yang individualistis kayak cenderung di Eropa, Jerman, US, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan. Yang pertama situasi fisik. Lingkungan fisik di mana komunikasi berlangsung dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Misalnya komunikasi dalam pertemuan bisnis formal berbeda dengan komunikasi informal atau santai. Lalu kedua konteks sosial, hubungan antara komunikator dan situasi sosial yang lebih luas dapat mempengaruhi makna pesan. Misalnya pesan yang sama dapat memerintah secara berbeda tergantung pada hubungan antar komunikator. Lalu yang terakhir ada waktu. Konsep waktu yang berbeda antar budaya dapat memengaruhi alur dan gaya komunikasi. Lalu ada lingkungan fisik, lingkungan teknologi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini terdapat ada soal nomor 2. Yang pertama, bayangkan Anda bekerja di sebuah agensi iklan yang bertugas membuat kampanye iklan untuk produk baru di pasar multikultural. Tuliskan refleksi yang Anda rasakan terkait bagaimana faktor budaya dan psikokultural mempengaruhi pandangan Anda dalam merancang strategi pemasaran yang sensitif terhadap budaya. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda bersikap terhadap keragaman budaya mempengaruhi keputusan Anda dalam menentukan pesan, visual, dan media yang digunakan. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan dalam menciptakan karya iklan atau melakukan pemasaran suatu produk dan jasa yang dilakukan di budaya berbeda agar lebih efektif dan inklusif? Di sini kita terdapat jawaban masing-masing kita. Oke, Tegar next.
Oke, menjawab persoalan nomor dua. Oh, next ya. Oke, sorry. Menjawab persoalan nomor dua, yang saya lakukan pertama kali adalah dalam membuat iklan adalah dalam segmentasinya kita akan membuat atau melakukan sebuah riset. Dengan melakukan riset, kita tahu siapa orang-orangnya, bagaimana status sosialnya, bagaimana culture-nya. Jadi kita membuat iklan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di audiens. Lalu memahami nilai-nilai inti seperti yang di soal-soal sebelumnya, kita harus mengetahui negara atau daerah yang kita akan buat ini, dia itu individualis, individualis atau kolektivis. Jadi kita bisa menyesuaikan iklan yang bisa kita buat nanti. Lalu di soal B itu menjelaskan tentang kurang lebih sama yang A, jadi kita melakukan riset dulu lebih itu sama-sama saja. Bertujuannya sama agar agar kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menciptakan karya iklan. Jadi tahu siapa aja targetnya itu memudahkan saya pribadi nanti dalam membuat iklan. Lalu menggunakan bahasa dan media yang tepat. Dengan menggunakan bahasa dan media yang tepat kayak bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, tidak mengandung arti yang double atau ganda, itu bisa memudahkan dalam membuat iklan agar lebih efektif. Lalu ada versi Zaura di sini. Nah, jawaban yang pertama yang A, hal yang saya lakukan adalah melakukan riset yang mendalam tentang bagaimana simbol, warna, dan gambar yang memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya, dan strategi pemasaran harus bersifat inklusif dan adaptif. Sebenarnya jawaban saya dan Tegar itu hampir sama, tetapi mungkin kita harus juga mengetahui bagaimana tentang simbol, warna, dan gambar yang memiliki makna yang berbeda untuk kita mengetahui budaya dan strategi pemasaran mereka seperti apa. Nah, dengan cara menggabungkan berbagai perspektif dalam tim kreatif juga akan meningkatkan kualitas ide dan hasil akhir kita untuk pemasaran tersebut. Nah, ini adalah kesempatan untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga untuk menghormati dan merayakan keanekaragaman keragam budaya yang ada. Seperti contohnya, iklan Bukalapak, mereka memakai budaya Tionghoa yang dimana budaya Tionghoa itu memiliki ciri khas yang gampang berjualan, berniaga seperti itu. Dan jawaban yang B hampir sama seperti yang di atas, tetapi kita akan melakukan kolaborasi bersama berbagai tim. Yang pertama, melakukan riset yang mendalam. Kedua, kolaborasi bersama berbagai tim. Memastikan pesan tersebut inklusif dan dapat diterima oleh audiens. Menghindari stereotip yang merugikan. Pemilihan visual yang tepat, menentukan saluran media yang paling efektif untuk menjangkau audiens target. Jadi, jawaban A dan B itu hampir sama. Tetapi yang B itu perbedaannya kolaborasi bersama berbagai tim agar kita bisa banyak tahu contoh-contoh atau budaya-budaya yang lain. Jadi kita bisa menggabungkan budaya mereka tersebut. Next. Nah, terdapat yang terakhir adalah analisis buku komunikasi antar budaya. Kebetulan kita memakai buku ini dari Dr. Dedi Mulyana dan Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah, sebagian kita mencari referensi dari sini juga. Dr. Dedi Mulyana menjelaskan bahwa ada 4 faktor budaya yang mempengaruhi komunikasi antar budaya, yaitu nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, simbol-simbol budaya, dan pola perilaku. Nilai-nilai ini menentukan apa yang dianggap penting dalam suatu budaya. Norma-norma sosial mengatur interaksi simbol-simbol yang menyampaikan makna dan pola perilaku mencerminkan cara orang berinteraksi. Memahami keempat faktor ini adalah kunci untuk mengatasi perbedaan dan mencapai komunikasi yang efektif. Nah, kenapa kita harus memahami keempat itu? Karena kita kan berkehidupan di dalam makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu berbagai-bagai budaya, agama, suku, dan sebagainya. Makanya itu kita harus sangat memahami keempat tersebut. Dan sosial budaya juga mencakup bagaimana norma-norma tersebut, seperti nilai dan praktik budaya dipengaruhi oleh konteks sosial, seperti
seperti kelas, etnisitas, dan lingkungan. Hal ini membangun kita memahami dinamika komunikasi dan konflik antar budaya serta cara-cara untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Nah, yang kedua faktor psikokultural. Psikokultural menurut Dedi Mulyana membantu menjelaskan perilaku komunikasi tersebut, termasuk stereotip, prasangka, dan cara seseorang memahami pesan konteks budaya tertentu. Memahami dimensi ini penting untuk membangun empati dan efektivitas dalam interaksi lintas budaya. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi dan mencakup aspek seperti akses terhadap informasi dan sumber daya yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan antara budaya. Memahami faktor ini penting untuk mengatasi perbedaan dalam komunikasi dan menciptakan konteks yang lebih inklusif. Jadi, kesimpulannya adalah kenapa kita harus memahami keempat ini? Karena dalam keempat ini akan berkesinambungan terus-menerus dalam komunikasi antar budaya. Maka dari situ kita terbentuknya lah sikap toleransi, sikap menghargai satu sama lain, sikap mengerti ketika teman mengikuti acara agamanya mereka, seperti itu. Terima kasih dari penjelasan tentang kita berdua. Tugas besar satu tentang komunikasi antar budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.